Nah, kan nama saya Gina seperti ini Mada. Saya dari Ekor 801 akan menjalankan tugas fokus tugas kalau 3. Satu. Perhatikan gambar berikut. Berdasarkan grafik fx berwarna biru di atas, apakah fungsi fx kontinu dan terdiferensial di titik berikut? A. X sama dengan 1. B. X sama dengan 0. C. X sama dengan 1 kali 1,5 dan D. X sama dengan 2. A. X sama dengan 1. Kontinu. Periksa apakah lim X mendekati min 1 dari kanan fx sama dengan f dan min 1. Dari grafik, jika limit kiri dan limit kanan di X sama dengan min 1 sama dengan F 90 min 1, maka proses tersebut kontinu. Untuk diferensial, periksa apakah fungsi memiliki kurva yang mulus dan tidak ada sudut tajam atau cut di X sama dengan min 1. B. X sama dengan 0. Kontinu. Periksa apakah limit X mendekati 0 dari kanan, fx sama dengan f dalam kurung 0. Dari grafik, jika kalimat limit kiri dan kanan di x sama dengan 0 sama dengan f dalam kurung 0, maka fungsi tersebut kontinu. Diferensial. Periksa apakah fungsi memiliki kurva yang mulus dan tidak ada sudut tajam atau di x sama dengan 0. C. X sama dengan 1 kali kontinu. Periksa apakah link X mendekati 1,5 dari kanan, fx sama dengan f dan kurang 1,5 dari grafik 1,5 dari grafik. Jika limit kiri dan kanan di x sama dengan 1,5 sama dengan f dan kurang 1,5, maka fungsi tersebut kontinu. Terdiferensial. Periksa apakah fungsi memiliki kurva yang mulus dan tidak ada sudut tajam atau cut di X sama dengan 1. D. X sama dengan 2. Kontinu. Periksa apakah lim X mendekati 2 dari kanan fx sama dengan f dan kurang 2. Jadi grafik jika limit kiri dan kanan di X sama dengan 2 sama dengan F dan kurang 2, maka proses tersebut kontinu. Diferensial. Periksa apakah fungsi memiliki kurva yang mulus dan tidak ada sudut tajam atau di X sama dengan 2. 2. A. Turunan fungsi fx. Untuk mencari turunan dari fungsi fx, kita gunakan aturan dasar. F pangkat 1 dalam kurung X sama dengan D per dx. Dalam kurung X pangkat 3. Kurangi D per dx dalam kurung 3x tambah D per dx dalam kurung 2. F pangkat 1 dalam kurung X sama dengan 3x pangkat 2 dikurangi 3. B. Pemilangan garis singgung di titik 1,0. Pemilangan garis singgung pada titik 1,0 adalah mulai dari turunan X pangkat 1 dalam kurung X pada X sama dengan 1. X pangkat 1 X pangkat 1 dalam kurung 1 sama dengan 3 pangkat sorry, 3 dalam kurung 1 pangkat 2 kurangi 3. F pangkat 1 dalam kurung 1 sama dengan 3 kurangi 3. F pangkat 1 dalam kurung 1 sama dengan 0. Jadi kemiringan garis simbol di titik 1,0 adalah C. Samaan garis simbol dapat dinyatakan dalam bentuk Y sama dengan Fx cos C, di mana M adalah kemiringan dan C adalah konstanta. Kita sudah mengetahui bahwa kemiringannya adalah 0 karena titik simbolnya adalah 1,0. Kita gunakan bersamaan garis simbol di sekitar titik ini. Y kurangi Y sama dengan M dalam kurung X kurangi X. Tuh. Y kurangi 0 sama dengan 0 dalam kurung X kurangi 1, Y sama dengan 0. Jadi persamaan garis simbol titik 1,0 adalah Y sama dengan 0. B. Persamaan garis normal titik 1,0. Garis normal adalah garis yang tegak lurus terhadap garis simbol. Kemiringan garis normal
Mn adalah kebalikan negatif dari kemiringan garis singgung. Mn sama dengan min 1 per M. Karena kemiringan garis singgung adalah 0 dan kurung M sama dengan 0, kemiringan garis normal tidak terdefinisi. Dan kurung garis normal akan menjadi garis vertikal. Dengan X sama dengan 1. Jadi persamaan garis normal titik 1,0 adalah X sama dengan 1. 3. Bahkan benda tersebut bergerak naik. Dan benda bergerak naik ketika turunan pertama dari Fx yaitu F maka 1 dalam kurung X positif. Turunan pertama Fx, Fx, F maka 1 dalam kurung X sama dengan D dikurangi, sorry, D per dx dengan kurung 1/3 X pangkat 3 dikurangi 1/2 X pangkat 2 dikurangi 2 XT, sorry, 2X plus 1 F F pangkat 1 dalam kurung X sama dengan X pangkat 2 dikurangi X pangkat 2. Selanjutnya kita cari interval di mana F pangkat 1 dalam kurung X lebih besar dari 0, X pangkat 2 dikurangi X pangkat 2 lebih besar dari, faktorkan persamaan kuadrat. Dalam kurung X kurangi 2 dalam kurung X plus 1 lebih besar dari 0. Dari sini kita dapat menentukan interval di mana benda bergerak naik. X lebih kecil dari min 1 atau X lebih besar dari 2. D. Kapan benda tersebut bergerak turun? Benda bergerak turun ketika F pangkat 1 dalam kurung X negatif, X pangkat 2 dikurangi X kurangi 2 lebih kecil dari 0. Dari persamaan kuadrat yang telah difaktorkan, benda bergerak turun ketika min 1 lebih kecil dari X lebih kecil dari 2. C. Kapan lintasan dari benda tersebut cekung ke atas? Lintasan cekung ke atas jika turunan kedua dari F dalam kurung X yaitu F pangkat M dalam kurung X positif. Turunan kedua F dalam kurung X adalah F pangkat N dalam kurung X D per dx dalam kurung X pangkat 2 kurang X kurangi 2. F pangkat N dalam kurung X sama dengan 2 X kurangi 1. Selanjutnya kita cari interval di mana F pangkat N dalam kurung X lebih besar dari 0. 2X kurangi 1 lebih besar dari 0. X lebih besar dari 1/2. D. Kapan lintasan dari benda tersebut cekung ke bawah? Lintasan cekung ke bawah ketika F pangkat N dalam kurung X negatif. 2X kurangi 1 lebih kecil dari 0. X lebih kecil dari 1/2. Titik maksimum dan tidak titik minimum. Kita cari nilai X di mana F pangkat 1 dalam kurung X sama dengan 0. X kuadrat kurangi X kurangi 2 sama dengan 0. Faktorkan persamaan kuadrat. Dalam kurung X kurangi 2, X plus 1 sama dengan 0. Kita dapatkan X sama dengan 0 dan X sama dengan 1. Untuk menentukan apakah itu maksimum atau minimum, kita gunakan F pangkat N dalam kurung X untuk X sama dengan 1. F pangkat N dalam kurung 1 sama dengan 2 dalam kurung 1 dan 1 sama dengan 3. Jempol cukup ke bawah sehingga X sama dengan 1 adalah ketidak maksimum untuk X sama dengan 2. F pangkat N dalam kurung 2 sama dengan 2 dalam kurung 2 min 1 sama dengan 3. Cukup ke atas sehingga X sama dengan 2 adalah titik minimum. Titik belok. Titik belok terjadi ketika F pangkat N dalam kurung X sama dengan 2X kurangi 1 sama dengan 0, X sama dengan 1/2. Jadi benda tersebut berbelok pada X sama dengan 1/2.